Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan proyek dari PT Bonet untuk UKK dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu judulnya adalah soal praktik kejuruan dengan kode BNT SPK RPL 01. Kemudian satuan pendidikannya adalah SMK Al-Hafiz, tahun pelajaran 2025-2026, program keahlian PPLG, konsentrasi keahlian RPL, untuk ketentuan penugasan yaitu perorangan. Judul penugasan adalah website galeri sekolah dan alokasi waktu adalah 8 jam. Kita juga akan bacakan untuk petunjuk umum. Yang pertama, periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik. Yang kedua, periksalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Ketiga, gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan. Keempat, gunakan peralatan sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Dan terakhir, kelima, bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk pembimbing atau penguji. Kita lihat di sini ada list atau daftar alat dan bahan. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah komputer berupa PC atau laptop. Ya, yang kita pakai ini adalah sebagai klien. Untuk minimal spesifikasinya adalah prosesornya adalah dual core dengan 2,4 GHz. Kemudian RAM minimalnya adalah 2 GB dengan rekomendasi minimal sebetulnya sekarang sudah 4 GB. Keyboard, mouse, dan juga monitor. Untuk koneksi internet berarti kita membutuhkan koneksi yang cukup baik dengan ketentuan minimal 1 MB per second. Kemudian untuk skenarionya ini ada langkah kerja. Pertama, buatlah daftar kebutuhan teknis dan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan pada lembar yang disediakan. Kedua, siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan daftar peralatan. Ketiga, buatlah kelompok yang berisi 4-5 personil. Keempat, install text editor dan software pendukung lainnya yang digunakan untuk memprogram aplikasi website galeri profil dan galeri sekolah. Kelima, interpretasikan spesifikasi program yang diberikan, yaitu aplikasi berbasis sistem client server. Berikutnya, aplikasi dapat dibuat berbasis desktop, web, atau perangkat bergerak. Dan berikutnya, aplikasi menggunakan pembagian privilege dengan tingkatan administrator dan juga guest atau tamu. Kemudian, keenam, buatlah desain user interface dengan pembagian atau fitur minimal privilege dalam aplikasi, yaitu admin bisa melakukan login, logout, manajemen admin, data foto atau galeri, kategori galeri, manajemen page atau halaman, hapus foto, tambah foto, dan juga untuk guest di sini bisa melihat atau view homepage ya, atau halaman beranda. Kemudian desain dibuat dengan memperhatikan kaidah UI UX. Berikutnya, form pelaporan dibuat sekomunikatif mungkin. Dan ketujuh, buatlah database web gallery yang digunakan untuk menambah, mengedit, menghapus, dan melihat foto. Kedelapan, running dan testing hasil program. Kesembilan, buatlah dokumentasi kode program dan upload portofolio pada GitHub. Kita lihat di sini ada gambar kerja berupa struktur database. Untuk database
strukturnya yang digunakan di sini yaitu kita bisa lihat bahwa ada 6 tabel yang mulai dari tabel kategori, petugas, pos, profile, galeri, dan juga foto. Ya, dengan ketentuan tadi sebagai berikut. Ada keterangan nanti yang bisa kalian buat ya, atau pembagiannya itu ada data kategori berupa informasi terkini, galeri sekolah, dan agenda sekolah. Kedua, ada data galeri, yaitu kalian bisa melakukan peletakan galeri yang dapat dimasukkan ke dalam pos. Berikutnya, galeri juga dapat upload untuk multi-foto. Dan terakhir, untuk data galeri, ini kita bisa melakukan peletakan galeri yang dapat digunakan untuk posisi peta atau map sekolah. Ya, kita bisa lihat seperti ini hasil dari struktur database yang disediakan soal. Dan untuk mockup potret ya, halaman homepage atau berandanya seperti ini. Berarti diawali dengan ada logo, ada nama sekolahnya. Kalau perlu diberikan juga ada semacam tagline atau slogan dari sekolahnya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan navbar atau menu yang ada di atas ini ya. Selain ada logo, kemudian nama sekolahnya dan juga tagline. Kemudian di bawah kita bisa lihat ini berarti berupa gambar. Gambarnya umumnya adalah berupa slider atau foto yang bergeser, kemudian nanti setelah bergeser akan beralih ke foto yang lain atau disebut dengan carousel. Selain slider, nama lainnya adalah carousel. Kemudian kita bisa lihat di bawahnya lagi ini adalah galeri kegiatan sekolah, yang mana di samping kiri bisa kita berikan gambar, sedangkan sebelah kanan ini adalah judul dan juga deskripsi singkat. Kemudian di bawahnya lagi di sebelah kiri ini ada agenda sekolah. Kita bisa berikan list judulnya, dan sebelah kanannya ini adalah informasi terkini. Nah, dicontohkan bahwa informasi terkini bisa berupa berita prestasi juara 1 lomba kompetensi. Ya, kita bisa berikan gambar dan juga deskripsi singkat. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah peta sekolah ya, bisa kita berikan di bawahnya adalah alamatnya ya, misalkan SMK Labis, Jalan Moh Nur, kilometernya, RT RW-nya, desa, kecamatan, provinsi, sampai dengan kode pos. Sampingnya ini adalah berupa gambar petanya, dan di bawahnya lagi yang berwarna biru ini bisa kita juga tambahkan untuk footer ya, atau tampilan yang paling bawah yang umumnya ada di sebuah website. Bisa berupa quick link ya, atau link yang cepat memudahkan ketika kita klik itu diarahkan ke bagian tertentu. Bisa juga berupa copyright ya, copyright. Atau bisa juga kalian coba untuk kreasikan, ditambahkan berupa logo ya, kemudian ada link media sosial dari sekolah tersebut. Tadi kita sudah bahas soalnya, jadi tampilannya buat seperti ini. Yang tadi kita sebutkan bahwa kategoris ini menggunakan bahasa Indonesia, nanti akan otomatis ditambahkan huruf S di belakangnya ya. Kemudian
isinya sendiri. Ini ada primary key-nya yang berupa ID. Ini akan otomatis di setiap tabel otomatis dibuatkan oleh nanti. Jadi kita tidak perlu memikirkan ID dengan created add dan juga updated karena sudah dibuatkan oleh si Laravel ini. Dan yang ini setiap tabel sudah otomatis dibuatkan. Kita hanya perlu fokus yang ada di tengah-tengahnya, yaitu kalau untuk kategoris tabel ini dia ada isinya adalah judul dan dia menggunakan jenis tipe datanya adalah varchar, atau kalau dalam Laravel itu disebutnya string ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini users. Tabel users itu juga sudah dibuatkan oleh si Laravel ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu membuat tabel users lagi karena sudah dibuatkan oleh si Laravel. Isinya ada name di sini ya, kemudian email, password. Kemudian yang berikutnya ada profiles ya. Di sini kita lihat bahwa isinya ada judul dan juga isi. Kenapa untuk judul menggunakan varchar sedangkan isi menggunakan teks? Alasannya karena untuk judul ini karakternya tidak banyak, hanya 255 karakter. Sedangkan teks ya, ini kita membutuhkan karakter atau huruf angka dan juga simbol ya, termasuk juga spasi dengan jumlah yang jauh lebih banyak gitu. Maka kita menambahkan atau mengganti yang tadinya mau kita isi dengan varchar menjadi teks seperti itu. Kemudian di tabel post ini kita lihat ada judul, kemudian ada kategori ID ini sebagai foreign key-nya, isi yang menggunakan teks lagi untuk isi, user ID ini adalah foreign key dan juga status. Kenapa dia menggunakan foreign key dengan ciri-ciri biasanya ada seperti ini, ada underscore atau garis bawah ID. Nah, kita lihat di sini yang di bagian post. Jadi post ini tidak berdiri sendiri, dia memiliki asal muasal. Asalnya dari mana? Asalnya dari kategori. Jadi kategori dibuat duluan, baru nanti kita buat postnya. Post ini dia adalah childnya atau anaknya, sedangkan kategori itu adalah induknya. Jadi kita nantinya membuat kategorinya dulu baru kita buatkan postnya seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga lihat di post itu juga memiliki induk yaitu users ya. Jadi nanti ketika kita membuat post, kita akan tentukan kategori mana yang kita pakai. Kemudian user mana yang membuat postnya seperti itu. Ya. Makanya dia adalah foreign key-nya. Kita bisa lihat di sini ada pergerakan ya, ada pergerakan dari kategoris dan juga tabel users. Kemudian kita lihat lagi di bawah itu ada galleries. Nah, galleries ini dia juga tidak berdiri sendiri. Dia memiliki induk yaitu post gitu ya. Jadi dia dimiliki bahasanya. Si galleries ini dimiliki oleh post. Sedangkan post memiliki galleries. Kita bisa lihat pergerakannya dari post ke galleries. Dan nantinya dari galleries ke photos. Kita lihat lagi di sini, kenapa sih kita menggunakan menggunakan post ID ya, itu karena tadi kita nantinya bisa memilih ketika membuatkan galleries post mana
yang berelasi. Ya, gitu juga nanti dengan Photos tadi dia memiliki galeri ID. Nah, seperti itu untuk bagian awal. Kita perlu memahami dari soal dan juga struktur database-nya. Ya, pastikan kalian paham dengan apa yang sudah Bapak jelaskan. Jika ada masih yang belum paham, boleh tanyakan ke Bapak atau ke guru PPNU lain. Boleh juga kalian diskusikan dengan sesama teman kamu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.